Ya, sehat bersama Biofitologi dan damai bersama Dama TV. Apa kabar pemirsa Dama TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Satna Dewi bisa menyupai Anda kembali, tentunya dalam hidup sehat bersama Biofitologi. Dan pada kesempatan kali ini Sabtu dari pukul 17.30 sampai 19 waktu Indonesia Barat, kita akan mengadakan transfer energi murni Biofitologi bagi Anda yang membutuhkan kesehatan atau keseimbangan di dalam kesehatan Anda. Kabarkan kepada sanak kerabat keluarga untuk bisa mengikuti acara ini, juga bisa melalui channel YouTube Dama Televisi. Baik pemirsa Dama TV, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu tentang pencegahan kanker kerongkongan dan pengobatannya. Interaksi akan dilakukan pada segmentasi kedua. Kita sapa dulu tamu kita yang luar biasa, CEO dan founder dari Biofitologi Indonesia, Bapak Agus Sulaiman. Apa kabar, Pak Agus? Sehat selalu. Siap ini ya Pak Agus ya? Sangat. Bertemu dengan pemirsa yang membutuhkan. Pak Agus siap untuk bisa mentransfer energi murni Biofitologi. Baik pemirsa, terkait dengan tema kita yaitu pencegahan kanker tenggorokan, saya juga pengen tahu nih. Dan pengobatannya kita akan melihat video edukasi berikut ini. Halo sahabat sehat, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kanker kerongkongan. Kanker kerongkongan atau kanker esofagus adalah pertumbuhan sel ganas yang terjadi di kerongkongan atau disebut juga dengan esofagus. Esofagus merupakan saluran yang mengalirkan makanan dari mulut ke lambung. Kanker ini bisa dialami oleh semua orang, namun lebih banyak dialami pria yang berusia di atas 40 tahun. Sel kanker ini biasanya berawal dari sel yang berada di bagian dalam kerongkongan. Pada awal kemunculan, kanker esofagus jarang menimbulkan gejala. Gejala biasanya baru muncul saat kanker sudah mencapai tahap lanjut. Gejala-gejala yang timbul diantaranya nyeri ulu hati, nyeri di tenggorokan atau di belakang tulang dada, batuk kronis yang terjadi terus-menerus, sulit menelan, penurunan berat badan secara drastis, batuk berdarah atau muntah darah, dan BAB berdarah atau berwarna gelap. Penyebab kanker esofagus belum dapat dipastikan. Namun, kanker ini diduga muncul karena sel-sel di dalam kerongkongan mengalami perubahan atau mutasi genetik, sehingga tumbuh secara tidak normal dan tidak terkendali. Sel abnormal tersebut menumpuk hingga membentuk tumor di dalam kerongkongan. Meskipun penyebabnya belum diketahui secara pasti, ada beberapa kondisi yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami kanker esofagus. Di antaranya, yang pertama, kebiasaan merokok. Kandungan racun dan senyawa berbahaya pada rokok dapat menyebabkan iritasi pada lapisan esofagus, sehingga meningkatkan risiko terjadinya kanker esofagus. Selanjutnya, konsumsi alkohol yang berlebihan. Sama seperti rokok, alkohol dapat membuat saluran esofagus mengalami iritasi dan peradangan yang bisa memicu pertumbuhan sel abnormal. Berikutnya, kelainan esofagus, obesitas, pola makan kurang serat, dan radioterapi. Setelah memastikan keberadaan sel kanker melalui endoskopi dan biopsi, tim medis dapat melakukan pemeriksaan lain untuk mengetahui stadium dan penyebaran kanker. Pemeriksaan tersebut berupa rongsen dada atau CT scan. Stadium yang dimaksud diantaranya terdiri dari beberapa stadium, yaitu stadium 1. Pada stadium ini, kanker masih dalam lapisan esofagus dan belum menyebar ke jaringan sekitarnya seperti kelenjar getah bening. Stadium 2, yaitu pada stadium 2A, sel kanker sudah tumbuh menutupi lapisan luar esofagus. Pada stadium 2B, kanker sudah melewati lapisan otot dan menyebar ke kelenjar getah bening. Pada stadium 3, tepatnya stadium 3A, menandakan sel kanker sudah mencapai jaringan yang menutupi paru-paru dan otot di bawah tulang iga. Untuk stadium 3B, menunjukkan sel kanker sudah tumbuh menutupi lapisan luar esofagus dan menyebar ke lapisan kelenjar getah bening di sekitar kerongkongan. Sedangkan pada stadium 4, menunjukkan kanker sudah berada pada tahap lanjut dan sudah menyebar ke organ tubuh lain termasuk hati dan paru-paru.
Kanker esofagus dapat menimbulkan sejumlah komplikasi, di antaranya yang pertama, penyumbatan esofagus. Kanker esofagus dapat menyebabkan diameter esofagus mengecil sehingga makanan dan minuman akan sulit melewati esofagus. Selanjutnya, nyeri di sekitar leher. Kanker esofagus sudah mencapai stadium lanjut dapat menyebabkan rasa nyeri di bagian leher dan sekitarnya. Berikutnya, pendarahan esofagus. Pendarahan pada esofagus akibat kanker biasanya muncul secara bertahap, namun bisa juga muncul secara tiba-tiba. Dan yang terakhir, komplikasi setelah operasi. Setelah operasi kanker esofagus, pasien berisiko mengalami komplikasi berupa infeksi, pendarahan di area operasi, serta robeknya esofagus. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah kanker esofagus atau kanker kerongkongan dan menurunkan resikonya. Di antaranya, membatasi konsumsi alkohol, berhenti merokok, memperbanyak konsumsi makanan tinggi serat seperti sayur dan buah, serta menjaga berat badan yang ideal. Sobat TV, itu sekilas tentang edukasi tentang pencegahan kanker, kerongkongan, dan pengobatannya. Kita berbincang-bincang dulu dengan Pak Agus nih, secara mungkin lebih bisa dijelaskan ya Pak ya. Apa yang dimaksud dengan kanker kerongkongan nih Pak? Ya, itu di bagian lapisan kerongkongan itu mengalami mutasi gen. Oke, mutasi gen ya. Itu kok saya tadi lihatnya ada yang ke lambung, ada yang kan satunya lagi ke pernafasan ya Pak ya. Ini yang ke lambung ya? Iya, ya, itu kan ada klepnya ya. Ya, itu yang di bawahnya klep itu, yang atasnya kan paru-paru. Oke. Nah, itu klepnya bisa buka tutup kalau kita makan, klepnya nutup, paru-parunya nggak kemasukan makanan langsung ke lambung. Yang di bawahnya klep itu. Oke, itu gejalanya gimana Pak? Oh, nyeri dada, nyeri tenggorokan. Kemudian kalau BAB itu ada yang berdarah. Oh gitu ya, sampai ke sana ya? Iya. Ini karena hubungannya sama saluran makanan ya Pak ya? Yes. Oke, terus apa yang menyebabkan seseorang terkena kanker ini Pak? Sampai saat ini belum diketahui, tapi secara tidak langsung itu penyebabnya biasanya itu terjadi pada laki-laki. Karena laki-laki itu mengkonsumsi alkohol, kemudian merokok. Nah, itu kebiasaan itu yang menyebabkan dinding esofagus itu mengalami iritasi. Oke, mengalami iritasi ya. Baik, terus kemudian biofitologi sudah pernah menerapi nih Pak? Sudah. Oke, bagaimana hasilnya ternyata Pak? Ya, yang asalnya itu tidak bisa mengkonsumsi apapun, setelah diterapi itu bisa mengkonsumsi. Oh gitu, ini udah berhubungan dengan makanan soalnya Pak ya? Saluran Iya, itu ya? Jadi waktu itu saya terapi, waktu itu tidak bisa minum aja nggak bisa. Tersiksa banget itu. Ya, akhirnya bisa. Akhirnya bisa ya Pak. Oke, nanti kita lanjutkan perbincangan kita. Baik pemirsa Dharma TV, sekilas tentang pencegahan kanker kerongkongan dan pengobatannya, dan ternyata biofitologi sudah bisa pernah berhasil mengobati menyembuhkan pasien dengan kanker tenggorokan. Tentunya bagi teman-teman atau sahabat pemirsa Dharma TV yang mungkin ada yang menderita penyakit ini, cobalah untuk mencoba terapi energi biofitologi ini. Baik, kita break sejenak, kita akan ketemu setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana.